Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Bulis yakin kabar kita hari ini baik karena Bulis banyak nih melihat tidak ada yang absen hari ini. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, pujian akan dipimpin oleh Vanessa. Gitu ya. Yuk silakan Vanessa. Oh, hari ini kamu pakainya cantik sekali. Kayak Nona Ambon ya? Iya, Nona Ambon. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita akan mengangkat pujiannya yaitu segala puji syukur. Mari semua baca pujian. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Hanya bagi. Silakan pimpin dengan doa. Shalom semua. Shalom. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu yang Kau berikan pada kami, Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami mau belajar, berikan kami roh kepintaran dan roh pemahaman agar kami bisa mencerna apa yang kami pelajari pada hari ini. Berkati Bolis yang akan mengajar kami, dan berilah Bolis kesehatan selalu dan bisa mengerjakan pekerjaannya secara lancar. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, silakan duduk. Iya, hari ini pakaian adat yang kita pakai adalah pakaian Betawi. Ada yang jadi Nona Betawi, ada yang jadi Abang Jakarta. Gitu ya. Kebetulan hari ini juga proyek P5 kita pertemuan kedua. Oke. Nah, dalam pertemuan kedua ini setiap kelompok akan mempresentasikan apa yang akan dibuat dalam proyeknya. Tapi sebelumnya masih semangat? Masih. Everything is okay? Kalau Bulis tanya everything is okay, kamu jawab Tuhan Yesus. Everything is okay? Amin. Iya, segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Baik, namun sebelumnya Bulis mau melihat dulu yang tidak masuk. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Masuk semua, puji Tuhan. Oke, baik. Kita akan memulai dari presentasi kelompok persekutuan. Apa nih kelompok persekutuan yang akan ditampilkan dalam proyeknya nanti, dan hasil diskusi itu yang akan kalian presentasikan hari ini. Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Siap ya? Siap. Oke, silakan. Shalom, saya Rafael dari kelompok persekutuan yang mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang buah boro. Apa sih buah boro itu? Buah boro itu adalah tentang kesetiaan, kasih, dan perdamaian. Buah boro itu berisi tentang kesetiaan, yaitu setia kepada Tuhan Yesus dan kepada siapapun itu. Dan arti dari perdamaian itu ialah kita yang bisa saling memaafkan satu sama lain, mau dengan yang beragama Kristen atau beragama kita masih bisa berdamai satu sama lain. Dan apa itu dari cinta kasih? Cinta kasih itu adalah arti dari kita berbuat baik kepada sesama kita, berbuat apapun yang menolong dengan sesama kita. Oke, baik. Jadi dalam proyek ini apa yang akan dilakukan kelompok
bertujuan supaya semua peserta didik yang dari sekolah SMP 2 kiranya bisa melakukan apa yang dimaksud dari buah-buah itu. Oke, proyeknya apa? Membuat bingkai kah dengan tulisan atau membuat gantungan kunci apa nih? Membuat bingkai dengan tulisan. Hah? Membuat bingkai dengan tulisan. Membuat bingkai dengan tulisan. Oke. Halo. Saya dari kelompok bersejarah. Jadi hari-hari sebelumnya kan setiap kelompok itu sudah diberi proyek dari Bulis untuk membuat sebuah karya dengan tema buah-buah pel yang diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi apa ya, karya yang kami akan buat itu seperti apa, pohon Natal. Lalu biasanya kan pohon Natal itu mempunyai hiasan-hiasan seperti bola-bola. Nanti bola-bolanya itu bisa kami ganti dengan tulisan. Oke. Ukuran pohon Natalnya sekitar segini lah, kecil. Ya. Baik, sekarang kita mau menuju None Jakarta. Oke, silakan Nona. Baik, shalom semuanya. Shalom. Nama saya Aurel, saya dari kelompok Sukacita dan saya akan mempresentasikan wacana apa yang telah dibuat oleh kelompok Sukacita. Yang pertama, dalam proyek P5 kali ini dalam tema kewirausahaan dari dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa, kami mengambil tema yaitu dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mengenai buah-buah roh. Apa yang akan kami buat dalam proyek kali ini? Kami akan membuat hiasan dinding. Hiasan dindingnya akan kami buat seperti buah-buahan dan kami akan taruh di tempat-tempat yang gampang terlihat, seperti pintu kamar dan juga dinding. Sekian Bu dari kelompok. Oke, baik. Komponen yang dipakai tadi apa? Komponen yang akan kami pakai bahan-bahannya styrofoam sih Bu. Styrofoam, origami, mungkin ada lem. spidol, Iya. spidol, kemudian double tip. Double tip. Oke, kalau bisa kita mempergunakan media dari daur ulang ya. Iya Bu. Kalau boleh dari daur ulang, karena nanti proyek kan akan berkelanjutan ya. Ada proyek 2 yang disebut dengan hidup berkelanjutan. Nah, kalau bisa media yang akan kalian pakai itu kalau boleh gratis, gitu ya, Abang Elius. Misalnya tadi kan 100.000 tuh budgetnya, kalau dienolin gimana gitu ya. Kain flanel bisa diganti dengan styrofoam yang apa namanya yang besar, kemudian ditempel. Styrofoam juga beli juga memang gitu ya, tetapi setidak-tidaknya mengurangi budget yang besar. Proyek P5 kali ini kan bertemakan kewirausahaan, menciptakan pribadi entrepreneur gitu ya di dalam proyek P5 ini. Kira-kira Abang Rafael, proyek yang akan kalian lakukan itu bisa nggak diperjualbelikan? Bisa saja. Bisa saja. Kalau bisa saja berarti akan ada nanti. Nah gini ya teman-teman, anak-anak sekalian, ketika kita berada di proyek kewirausahaan, kita mengambil tema, misalnya kita kan ngambilnya dari ekskul ya, ekskul Rokris. Nah baik, terima kasih buat presentasinya. Silakan, mari kita berikan aplaus kepada setiap kelompok yang sudah memberikan hari ini proyek kita akan kita tampilkan. Kenapa kita harus menampilkan proyek yang sudah kalian buat? Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa proyek tersebut harus ditampilkan, Dapina? Kita bisa menunjukkan ke orang-orang kalau kita tuh kreatif. Biar orang-orang juga tahu kalau dari proyek ini kita bisa belajar kayak kompakan, kreativitas. Terus kan kita juga jadi banyak waktu berkumpul sama teman-teman. Oke, baik. Apa manfaat dari pembuatan proyek, Priscilla? Manfaatnya kita jadi lebih kreatif dan bisa mengembangkan apa yang kegemaran kita. Menurutmu, Vanessa, apakah proyek ini harus selalu diadakan dalam bentuk selebrasi? Iya, kenapa? Ya, karena itu kan hasil kerja keras kita
sebisa mungkin dilakukan selebrasi. Oke, baik. Penting diadakan selebrasi supaya ini kan tema kita pada proyek ini adalah entrepreneur, ya, berjiwa entrepreneur sejak dini. Anak-anak Bulis atau anak-anak SMP Negeri 62 di dalam setiap proyeknya akan menghasilkan sebuah produk dan produk itu akan dipamerkan. Oke, selain dia dipamerkan, kemudian diperjualbelikan. Nah, produk kita, proyek kita pada P5 ini adalah mengacu kepada elemen yang dimensi pertama. Elemen pertama, apa itu ya, Karen? Dimensi pertama apa? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pengharapannya apa? Pengharapannya dengan proyek ini, nah kita ngambilnya dari ekstrakurikuler, yaitu dari ekstrakurikuler Rokris. Pengharapannya proyek anak-anak Ibulis akan mampu membangkitkan yang pertama sekali iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun Bulis mau lihat absennya dulu, sepertinya bangku tidak ada yang kosong. Berarti semua masuk. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, baik. Yuk, Bulis akan mulai dari proyek, dari kelompok Rafael. Kelompok apa ya, Rafael? Ini hasil dari kerjasama dari kelompok persekutuan yang dikerjakan oleh saya, Romano, Wilson, Alex, dan Wilbur. Kami membuatnya ini dari styrofoam, dari gabus, dan beberapa origami, dan beberapa tulisan-tulisannya. Kita jual dengan harga yang masih masuk ke dana siswa, yaitu sekitaran 15 sampai 20 ribu. 15 sampai 20 ribu. Wah, tepuk tangan. Oke, baik, kelompok berikutnya. Salam semua. Perkenalkan, saya Aurel dari kelompok Harapan. Di kelompok saya ada Priscilla, Yeremia, Juan, sama Gabriel. Jadi dari proyek kita pada P5 kali ini saya membuat buah roll yang berbentuk seperti buah yang akan menjadi pajangan di dinding. Mungkin terlihat sederhana karena terbuat dari styrofoam, namun ini dapat menjadi pajangan dinding dan juga hiasan yang bisa membuat kita mengingat selalu dengan warna-warnanya. Oke, kalau berapa harga dana yang dibutuhkan? Nggak sampai 10.000, Bu. Nggak sampai 10.000. Kalau dijual? Kalau dijual mungkin di bawahnya. Oh, di bawahnya. Kenapa modal lebih tinggi daripada harga jual? Mungkin ada kurang yang minus. Ada kurang, ada minus. Oke, mungkin lebih kepada supaya bagaimana Galatia 5:22 ayat 22 sampai 23 dapat hafal, dapat dipahami, dapat dilakukan gitu ya, lebih kepada itu ya. Oke, beri tepuk tangan. Silakan. Sepertinya ada berapa karya? Dialog semuanya. Ada 2. Saya perwakilan dari kelompok Indonesia. Jadi kan demonstrasi sebelumnya ini berbeda dengan ide saya sebelumnya, karena saya pikir ide saya yang sebelumnya itu terlalu makan banyak biaya. Oke. Susah untuk dipajang. Jadi kami mengubah ide tersebut menggunakan stick es krim, jadi harganya masih sangat terjangkau. Jadi gunanya ini supaya kita untuk mengingat akan buah-buah, tapi dapat ditemukan juga di sekitar kita, misalnya di depan kita dengan pintu atau apa bu, dan tidak memakan banyak tempat, jadi lebih minimalis, lebih minimalis, lebih berapa nilai harga jualnya? 10 sampai 15 ribu. 10 sampai 15 ribu. Berapa modal awal? Untuk stick es krimnya cuma sekitar 500 ribu, sama kali video udah
Wah. Oke, ada lagi nih, ada lagi karya yang bisa ditunjukkan meskipun dalam satu kelompok ada beberapa karya. Yuk silakan ditunjukkan. Mana karyanya? Nah, iya, dengan yang unik-unik ini kita bisa melihat bahwa mana Karen. Nah, ada lagi yang dalam telenan. Iya, kalau ini juga bisa ditampilkan. Oke, bisa ditempel di dinding kamar, di dapur, karena telenan ya, di dapur bisa gitu. Oke, baik, terima kasih untuk kreativitas anak-anak. Teman-teman atau anak-anak Bulis yang mau pesan silakan menghubungi ketua kelompok gitu ya. Silakan menghubungi ketua kelompok lalu dipesan dalam bentuk ini adalah anak-anak Bulis sudah berusaha untuk mengekspresikan proyek P5 ini dalam ekstrakurikuler dalam bentuk ragam karya ya yang berdimensi ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan pajangan-pajangan itu nantinya semoga ada yang memesan, tetapi semoga yang paling utama semoga dapat diimplementasikan. Artinya apa? Dapat dilaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih buat proyek P5 dari SMP Negeri 62, khususnya Ekskul Rokris. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, dan di dalam proyek P5 kami, di mana teman-teman sudah menunjukkan dan menampilkan karya mereka, biarlah kasih Tuhan memberkatinya. Kami akan melanjutkan pelajaran kami di sepanjang satu hari ini. Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami menikmati setiap belas kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan duduk.